Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ibadah-ibadah yang biasa saja Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menerima sesuatu yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Agar setiap kami boleh dilepaskan Tuhan. Setiap keterikatan kami, setiap kesedihan kami. Bahkan setiap apa yang menjadi beban kami Tuhan, boleh kami tanggalkan Tuhan di bawah kaki-Mu. Agar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan leluasa Tuhan. Bahkan Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu boleh dicurahkan ke atas setiap kami. Agar kami boleh merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka, habiskan ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau penolong dalam hidup kami. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian ini, kita mau katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama kita angkat pujian ini saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita mau angkat pujian ini dari awal, kita mau katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
setiap kami Bapa. Kami berserah dan kami percaya. Yes, hanya Yesus penolong yang setia. Musik mengalunkan lembut. Mari pejamkan matamu, angkat tanganmu dua-dua. Kalau hari-hari ini Tuhan kami mengalami ketakutan, kalau hari-hari ini kami mengalami kegelisahan Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami jalan buntu Bapak, satu hal yang kami percaya, Kau adalah Immanuel, Kau Tuhan yang beserta kami. Kau lebih tahu, ya, yang terbaik bagiku. Kau yang mengetahui itu jauh daripada apa yang kami pikirkan. Yes, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Angkat tanganmu dua-dua, kita mau katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saja boleh Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih. Saya undang Bapak Ibu untuk angkat tangan dua. Pejamkan matamu, angkat pujian ini. Nyanyikan pujian ini keluar dari hati. Hanya Dia yang tahu, hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang tahu, hanya Dia yang sanggup. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Ya, mari rasakan hadirat Tuhan mengalir. Katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya Yesus penolong yang. Angkat tanganmu dua-dua, katakan. Lebih lembut lagi katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau katakan, Yesus, hanya Engkau penolong kami. Penolong yang setia, hanya penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Dia. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Hanya Dia yang tahu yang terbaik atas hidupmu. Hanya Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Hanya Yesus. Mari bawa suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak bimbang, karena Kau penolong kami. Kau penolong yang setia, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah meninggalkanmu, dan tak pernah meninggalkanku. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Mari Roh Kudus lawat setiap kami Bapa. Setiap kami yang menaikkan pujian pada pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Lawat setiap kami Bapa. Agar kami percaya Tuhan. Agar kami tidak takut dan kami tidak bimbang, bahwa Yesus adalah penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang beserta kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan penolongku hanyalah Dia. Penolongku hanyalah Dirimu. Penghiburku hanyalah tanganmu dua, katakan penolong. Penolongku hanyalah Dirimu. Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Bahkan Kau yang menghibur setiap kami Bapakku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia penolongku hanyalah Dirimu. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau penolong setiap kami. Ini pujian yang keluar dari hati kami Tuhan. Kau selalu menyertai hidup kami Bapa. Kau Bapakku yang setia. Sekali kita mau katakan penolongku yang setia. Penolongku hanyalah Dirimu. Mari ekspresikan hati. Mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu dua-dua. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku
sembah Dia. Mari masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Saudara yang sudah dikaruniai bahasa, mari silakan berbahasa. Sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia. Dia senang akan pujian yang keluar dari hati. Mari sembah. Haleluya. Kau penolong yang setia. Kau penolong yang setia dalam hidup kami, Bapa. Yes. Kau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bangun semua penyembahan. Mari bangun penyembahan-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu, Bapa. Agar kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dua-dua, kita mau katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sungguh yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah Bapa yang setia dalam hidup kami, Bapa. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau Allah yang selalu menolong setiap kami, Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi, kita bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dan salam kanan kirimu. Salam suamimu, salam istrimu, salam anak-anakmu, salam anakmu. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji nama Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya Dia. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girangkanku. katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita katakan, ku masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Kataku hari ini harinya Tuhan, Yes. ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita mau katakan, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Katakan, God is so good. He's so good. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Bersyukur lagi katakan, God is so good. God is so good. Amin. God is so good. God is so good. He's so good to me. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, God is so good. God is so good. Angkat tanganmu Bapak Ibu. God is so good. God is so good. He's so good to me. Mari rasakan hadirat Tuhan mengalir. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. You are so good to me. Kau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Buat kuasa-Mu dalam hidup kami yang Kau nyatakan pada pagi hari ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kau memakai Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Agar ketika kali firman Tuhan ditaburkan Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami. Agar setiap firman yang boleh kami dengar, itu boleh jatuh di tanah hati kami. Sehingga boleh bertumbuh berakar kuat dalam hati kami. Kami boleh menjadi pendengar yang baik, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penolong yang setia, Yesus Kristus namanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Kau melindungi setiap kami Bapa. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Angkat tanganmu dua-dua. Kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
pujian dari awal kita mau katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Kita sambut firman Tuhan. Kita mau katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kau baik. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kau mengenyangkanku, Tuhan. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan kepada hambanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini. Kalau ada waktu kami kembali beribadah, terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa biarkan Roh-Mu yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, bungkus dengan darah Kudus-Mu. Tuhan tuntun ya Bapa untuk bisa mendengar menerima firman yang daripada-Mu. Yang membuat anti berlawanan, yang membuat menolak semuanya. Dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni juga hamba-Mu. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi untuk bisa dipakai menjadi saluran berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan taruhkan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu yang tidak berguna, yang sia-sia, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu saudaraku. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik ya saudaraku ya. Satu sukacita kalau bisa kembali berkumpul, bisa kembali bersekutu. Ya pagi hari ini saudaraku, kita mau sama-sama belajar ya. Pagi hari ini saya digerakkan ya untuk kita sama-sama belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana Rasul Paulus ya, bagaimana dia mendapatkan panggilan Tuhan dan bagaimana dia juga menjalani panggilan itu dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Kita akan belajar satu bagian dari perjalanan Rasul Paulus. Kita akan sama-sama buka dari Kisah 27 ayatnya yang ke-14 sampai 44. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ya saudaraku, ini judul perikopnya kapal terkandas saudaraku ya. Ya, kalau saya mau dapatkan dari firman ini, temanya percaya kepada rencana Tuhan saudaraku ya. Ya kita akan sama-sama belajar ya. Kalau kita membaca tentang Rasul Paulus, dia adalah salah satu rasul yang paling banyak mengalami penganiayaan. Ya paling banyak mengalami mungkin penderitaan, siksaan ya. Ya saudaraku kalau kita baca begitu. Tetapi juga dia adalah seorang rasul yang paling banyak juga menulis di dalam kitab perjanjian lama saudaraku ya.
di dalam kitab Perjanjian Baru ya, bagaimana perjalanan Rasul Paulus dan bagaimana dia menuliskannya. Padahal sebenarnya Rasul Paulus itu dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebenarnya, saudaraku ya. Tetapi kita mau sama-sama belajar gitu ya. Saya juga ketika membaca ayat ini merenungkan, ya ternyata seperti itulah ya. Ketika Tuhan merencanakan, ketika Tuhan menetapkan, saudaraku, siapa yang bisa melawan gitu ya. Dan apakah keadaan itu baik atau tidak baik, kita tidak pernah tahu. Dan kalau kepada Rasul Paulus sendiri, saya melihat bagaimana memang Tuhan sudah menetapkan dia menjadi alatnya Tuhan. Dan Tuhan sudah memperkatakan juga dia akan mengalami banyak tekanan, banyak penganiayaan, saudaraku ya. Tetapi saya percaya ya bahwa benar-benar Tuhan juga tidak meninggalkan orang-orang yang dia panggil. Dan tetapi di situ juga apa yang menjadi bagian dia untuk meresponi gitu ya. Kalau kita baca sama-sama dari firman ini sebelum kita baca dari Kisah Para Rasul 27, saudaraku, saya mau mengajak kita maju ke depan dulu, membuka dari Kisah 22 ayat yang ke-14. Kisah 22 ayat 14 ya, saudaraku ya. Kisah 22 ayat 14 ini adalah panggilan Tuhan kepada Rasul Paulus ya. Di sini dikatakan bagaimana waktu Paulus dipanggil Tuhan dalam perjalanan ke Damsik dan dia bertemu dengan Ananias. Di situ dikatakan, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ya saudara perhatikan ya, dari ayat ini kita sama-sama baca gitu ya. Menetapkan untuk mengetahui. Jadi memang semuanya itu diawali dari rencana Tuhan. Semuanya itu diawali dari ketetapan Tuhan. Ya Paulus sendiri waktu dia menjadi Paulus, saya rasa dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dia. Ya Paulus ini seorang Yahudi, saudaraku. Dia ini Farisi. Dia belajar ahli Taurat dan dia seorang yang tekun dan dia yang setia dan mengerjakan. Dia mengerjakan gitu ya. Jadi kalaupun dia pernah melawan anak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia meyakini bahwa itu adalah satu kesalahan karena hukum Taurat yang dia pegang, sehingga dia memasukkan orang-orang itu ke dalam penjara dan membunuh mereka. Dia melakukan itu semua karena keyakinannya gitu. Jadi sebenarnya dari kecil dia juga sudah terbentuk menjadi orang yang taat, orang yang nurut, orang yang mau mengikuti. Nah, kalau dari Kisah 22:14 ini, saudaraku, sampai 15 ini, kita melihat gitu ya bahwa Tuhan menetapkan. Di sini dikatakan menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi saudaraku, ternyata kalau hari ini kita bisa mengenal, bisa mengerti, bisa mendengar, bisa melihat, saudaraku, kebenaran, itu sungguh anugerah yang besar, saudaraku. Karena itu bicara ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menetapkan, kita mungkin tidak bisa mengerti, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar. Ya, jadi begitu waktu saya mempersiapkan firman ini juga saya baca. Ya, kita harus bersyukur, saudaraku ya. Siapa kita gitu ya? Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan menetapkan kita, Tuhan memilih kita, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia gitu. Karena kita mendapatkan bagian di dalam kebenarannya, di dalam kehidupan yang direncanakannya. Paulus ditetapkan, itu yang pertama, saudaraku. Itulah dasarnya. Jadi hari ini, saudaraku, siapapun kita, saudaraku dan saya, semua kita yang hari ini seperti firman ini katakan, saudaraku ya, mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, saudaraku. Berarti Tuhan sudah menetapkan. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan, saudaraku, percayalah ya, Tuhan merencanakan. Kalau di Yeremia dikatakan ya, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah merencanakan. Firman Tuhan juga katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itu yang harus kita sadari ya. Sebelum masuk dalam firman hari ini, saudaraku, kita perlu sama-sama belajar mengerti dulu, kita perlu sepakat bahwa semuanya itu terjadi karena ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menetapkan, tidak ada, saudaraku, tidak ada yang terjadi. Saya membaca cerita Rasul Paulus ya, saudaraku ya, bagaimana perjalanan dia. Ya, ini kan kapal terkandas karena Paulus mau menuju ke Roma, saudaraku ya. Sebelum dia berangkat ke Roma, saudaraku ya, itu dimulai ketika dia datang ke Yerusalem. Di Yerusalem dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi.
Saudaraku, dia menceritakan bagaimana pertobatan dia, bagaimana. Tetapi orang Israel yang tidak menyukai, mereka mulai membuat keributan, mereka mulai membuat fitnah, sehingga akhirnya saudaraku, akhirnya dia ditangkap. Dari situlah ini dimulai. Nah, tetapi sebelum juga itu terjadi saudaraku, kita akan sama-sama buka juga satu ayat lagi, Kisah 23 ayat 11. Kisah 23 ayat 11 saya akan bacakan ya. Di situ kan saudaraku, waktu Paulus ditangkap, sesudah dia ditangkap, di sini dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya, jadi saudaraku, Tuhan sendiri datang menghampiri Paulus. Jadi waktu saya baca ini saudaraku ya, mulai dari Kisah 22 sampai kepada 27 ini, karena waktu saya dapat ayat ini saya baca ke belakang kenapa dia sampai bisa ada di kapal. Ya ternyata memang dia mau pergi ke Roma. Sehubungan dia dengan dia ditangkap saudaraku. Tetapi apakah itu kebetulan? Tidak kebetulan saudaraku. Karena dari Kisah 23 jelas sendiri. Tuhan sendiri datang kepada dia. Waktu di Yerusalem saudaraku, Paulus menceritakan tentang pertobatan dia di hadapan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang yang mengenal, yang tahu tentang hukum Taurat. Dan bagaimana akhirnya orang-orang itu meresponi. Dan dia sendiri tidak takut. Waktu dia mau dianiaya saudaraku, dia minta waktu untuk berbicara. Kepala prajurit memberikan dia kesempatan berbicara dan dia bercerita lagi tentang bagaimana bahwa dia dulunya adalah seorang ahli Taurat yang dulunya menganiaya anak Tuhan, tetapi Tuhan datang dalam cahaya kepada dia dan Tuhan membawa dia kepada keselamatan, jalan yang lurus, jalan yang benar. Dia cerita lagi. Dan dari situlah ini semua dimulai saudaraku ya. Dan di situ kita lihat dari Kisah 23 bagaimana Tuhan sendiri datang dan Tuhan sendiri berbicara. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau dengan berani. Jadi Tuhan katakan apa? Kuatkanlah hatimu. Berarti kan Tuhan tahu. Dengan kata lain Tuhan itu mau sampaikan, Paulus yang kamu hadapi itu tidak gampang. Kuatkanlah hatimu. Itu modalnya Paulus saudaraku. Itu modalnya gitu ya. Jadi pagi hari ini juga dari firman ini kita mau sama-sama belajar saudaraku. Tadi saya katakan semua itu ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tetapkan tidak ada yang terjadi. Jadi itu yang harus kita sadari. Bahwa hidup kita ini adalah rencana Tuhan. Adalah kehendak Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau kita percaya, kita meyakini saudaraku, itu sudah menjadi modal, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya juga diberkati dari firman ini ya, saya harus terus meyakini firman ini. Bahwa hidupku direncanakan Tuhan, hidupku ditetapkan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Dan apakah ketika Tuhan merencanakan, apakah itu seperti karpet merah? Ternyata tidak. Kalau di ayat 22 dikatakan Tuhan menetapkan dia menjadi alatnya Tuhan untuk mendengar, bersaksi. Di Kisah 23 tadi dikatakan kuatkanlah hatimu. Jadi Tuhan juga bilang kuatkan hatimu. Jadi pagi hari ini juga saudaraku kita mau sama-sama belajar. Bersama Tuhan bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Kalau Tuhan saja mengatakan kuatkanlah hatimu, saya rasa bukan kepada Paulus saja. Kepada setiap orang yang percaya, Tuhan selalu katakan kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Ya relakanlah hatimu. Jadi hati kita ini memang harus terus menurut saya itu hati kita ini kita harus perjuangkan untuk hati kita ini bisa tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kuatkan? Ada yang mau melemahkan. Kenapa Tuhan katakan relakan? Ada yang membuat tidak rela. Banyak saudaraku yang membuat hati kita ini belok, yang membuat hati kita tidak percaya, yang membuat hati kita bimbang, yang membuat hati kita ragu. Kita masuk kepada firman Tuhan hari ini ya, saya bacakan ya dari perikop kapal terkandas ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami.
Jadi saudaraku lihat ya, dalam perjalanan menuju ke Roma, di sini posisi Paulus ini sebagai tahanan saudaraku. Dia tidak sendiri, dia bersama dengan tahanan-tahanan yang lain, bersama dengan para prajurit. Mereka menaiki kapal ini. Saudaraku lihat bagaimana mereka memperjuangkan supaya kapal ini juga bisa tetap selamat, supaya kapal ini juga supaya kapal ini tidak hancur, supaya mereka tetap selamat. Walaupun sepertinya mereka membiarkan terombang-ambing, tetapi mereka berjuang menurunkan, menaikkan sekoci, memperlengkapi alat gitu ya. Nah, saya waktu baca ayat ini saya renungkan, ya memang begitu ya, ketika kita diperhadapkan satu masalah, secara kekuatan kita akan berusaha saudaraku. Kita akan berusaha mengerjakan kira-kira apa yang membuat ini baik, apa ini yang membuat selamat, yang membuat bertahan, pasti kita akan berusaha. Benar nggak saudaraku? Tidak mungkin kita tidak diam saja. Tetapi kadang-kadang ada sampai di pada satu titik, apapun yang kita kerjakan tidak membuat keadaan lebih baik. Kalau di sini kan dilihat sekali ya saudaraku ya, di ayat 20, di sini dikatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ya di sini dikatakan saudaraku ya, berapa lama mereka di atas kapal itu dan mereka berjuang untuk kapal itu bisa bertahan. Kalau dikatakan nggak kelihatan matahari, nggak kelihatan bintang saudaraku, berarti kan badai itu begitu hebat ya. Ya mungkin sama juga dengan keadaan kita. Kadang-kadang saking masalah itu datang bertubi-tubi, ya entah masalah rumah tangga, penyakit ataupun begitu banyak masalah bertubi-tubi sampai kita nggak bisa lihat terang, kita nggak bisa lihat apa-apa, sampai seperti ini mungkin rasanya putuslah. Ya di sini kan putuslah harapan kami untuk bisa selamat saudaraku ya. Jadi waktu saya baca ini, ya memang sering begitu ya. Tuhan membawa kita itu mengizinkan sampai rasanya putus harapan. Tidak ada jalan, tidak mungkin saudaraku ya. Tetapi disinilah saudaraku ya, yang kenapa tadi di awal dikatakan bahwa memang kita harus sadar bahwa itu adalah satu ketetapan. Bahwa kita percaya apapun yang terjadi kalau kita karena Tuhan, karena mengikuti Tuhan, semua itu kehendak Tuhan. Memang ketika menghadapi masalah saudaraku, seringkali rasa-rasanya setengah mati, rasa-rasanya tidak sanggup lagi, tidak ada harapan lagi, matahari nggak kelihatan, bintang nggak kelihatan, saking besarnya. Ya kadang-kadang kan begitu saudaraku, yang saking masalah itu bertubi-tubi, saking banyaknya, sampai kita tidak tahu lagi mau berbuat apa. Rasanya semua sudah dikerahkan. Ya saudaraku, mungkin kalau pagi hari ini juga, posisi saudaraku ada di posisi ini. Putuslah harapan kami untuk bisa selamat. Sudahlah, putuslah, udah nggak mungkin lagi lah itu. Udahlah, ya mungkin sampai begitu. Tetapi saya waktu baca ini juga ya, memang kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Kenapa saudaraku? Supaya memang menyerah. Ya, ketika masih ada cara, ketika masih ada jalan, mereka masih berjuang. Oh ya mungkin ditutupin yang ini, oh mungkin dinaikkan yang ini, oh mungkin begini. Ya memang begitu saudaraku ya, kita dengan segala keberadaan kita, ya kita tidak mau menyerah begitu aja. Kadang-kadang kan kita melakukan gitu ya. Tetapi kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang ya, tetapi sebenarnya memang Tuhan mau mendidik, mau mengajari kita bahwa Dialah yang punya kedaulatan, Dialah yang punya kekuatan, Dialah yang punya kuasa gitu saudaraku. Dia yang mengatur gitu, sehingga mungkin kalaupun Tuhan izinkan sampai seperti ini, Tuhan cuma mau tunjukkan bahwa Dia ada, Dia hidup dan Dia berkuasa dan Dia sanggup. Ya, jadi hari ini juga, pagi hari ini ketika kita mendengarkan ini, mungkin kita juga mau ambil waktu ya saudaraku ya. Kalau ini sudah sampai di titik ini, apa yang harus aku lakukan saudaraku? Kita mau sama-sama belajar. Dan di sini di ayat yang ke-20 ini, di sini kan dikatakan akhirnya putuslah segala harapan kami. Dan di situ 21 katakan, dan karena mereka beberapa halamannya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah di sini saudaraku ya, ketika mereka menghadapi masalah itu, Paulus berdiri. Ya di sini saya renungkan gitu ya, Paulus ini kan tahanan. Paulus ini tahanan saudaraku ya. Tetapi kenapa dia bisa berdiri? Kenapa dia bisa berbicara? Ya karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia mendengarkan suara Tuhan. Karena dia mengikuti petunjuk Tuhan dan dia tahu. Ya sebelum mereka berangkat, memang Paulus sudah mengingatkan ya. Kalau dibaca ke depan di situ sebelum mereka berangkat ya, Paulus sudah mengingatkan gitu ya saudaraku ya.
ayat 12 ya, di Kisah 27 ayat 12, karena pelabuhan, dari ayat yang 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Jadi di sini saudaraku ya, Paulus sebenarnya sudah mengingatkan. Kalau di ayat 10 kan dikatakan, di ayat 11 dibilang, sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Gitu saudaraku ya. Jadi Paulus dia percaya kepada Tuhan. Dia mengikuti petunjuk Tuhan. Dan dia bertahan dengan itu. Dan ketika dia melihat keadaan itu, dia memperingatkan. Tetapi dikatakan perwira lebih percaya kepada nakoda daripada kepada ucapan Paulus, sehingga mereka berjalan. Nah, ketika keadaan itu putus asa, ketika keadaan itu memang sepertinya tidak ada jalan lagi, Paulus berdiri. Kenapa dia berani berdiri? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau Paulus harus ke Roma, inilah jalannya saudaraku ya. Dan di situ ketika dia berdiri, tetapi di sini saya lihat ya, tetap ternyata kesalahan itu tetap harus diingatkan lagi. Jadi kembali lagi di sini kan dikatakan ya, jika ayat 21 ini ya, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi saudaraku, kembali lagi ternyata memang keadaan itu terjadi, pencobaan itu terjadi, masalah itu terjadi memang juga karena kita tidak nurut juga saudaraku. Ya mungkin karena tadi seperti saya katakan, kita mau lebih baik, kita mau lebih cepat, kita merasa bisa, merasa mampu, sehingga kadang-kadang kita mengerjakan apa yang kita masih bisa lakukan, sampai akhirnya kita berhenti begitu kita tidak punya jalan lagi. Tetapi sebenarnya tidak harus sampai seperti itu kalau kita mau menuruti. Ya jadi dari sini juga saya pelajari satu ya, ternyata salah satu juga yang membuat kita seringkali juga jatuh kepada keadaan masalah pergumulan, satu karena kita tidak menuruti Tuhan gitu ya. Kenapa rencana Tuhan bisa gagal? Bukan Tuhan yang gagal, karena kita nggak bisa tunduk, kita nggak bisa nurut saudaraku. Itu yang membuat akhirnya sepertinya seolah-olah tidak akan terjadi gagal. Tetapi Tuhan luar biasa saudaraku ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sini dilanjutkan ya di ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya saudaraku lihat ya. Pencobaan itu terjadi, masalah itu terjadi karena tidak nurut saudaraku, karena tidak nurut. Tetapi di sini karena ada orang yang masih mau nurut, karena ada Paulus, karena ada orang percaya, karena ada orang yang mau mendengar, karena ada orang yang mau menurut. Di sini Tuhan masih mau bekerja. Dan tetap ya di sini kita lihat Paulus menyatakan dulu apa yang menjadi kesalahan mereka, apa yang menjadi kelemahan mereka yang membuat ini bisa terjadi karena kamu nggak dengar gitu ya. Jadi ternyata di sini kembali lagi ya, ketika masalah terjadi memang kita perlu kembali menyadari gitu ya. Kita perlu kembali merendahkan hati. Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Apa yang salah, apa yang tidak baik saudaraku? Karena di sini saudaraku lihat Paulus memperlihatkan, mengingatkan mereka, jikalau sekiranya kamu dengar, kamu akan terpelihara. Tetapi luar biasa kan ayat 22. Tetapi sekalipun di saat seperti ini, ya di situ kan dikatakan ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran aku menasihatkan kamu. Jadi kembali lagi saudaraku ya, ternyata kalau kita masih mau mencari Tuhan, masih mau berdoa, masih mau berharap, masih mau percaya, Tuhan masih mau menasehati, Tuhan masih mau berbicara. Tetapi di sini kembali lagi ya, yang dikerjakan apa? Tabahkanlah hatimu. Jadi kembali lagi, hati ini harus kembali lagi kepada Tuhan. Ya seringkali kan begitu saudaraku ya, ketika masalah itu datang, tekanan itu banyak, membuat tawar putus asa, ya padahal bukan Tuhan juga yang salah.
pasti kita juga yang tidak mengerti, tidak mendengar, tidak mau nurut, itu yang membuat kesukaran itu terjadi. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, keadaan itu akan mengintimidasi, membuat kita juga bisa marah, membuat kita juga bisa berontak, membuat kita kecewa sama Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Paulus ingatkan lagi, tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Jadi kembali lagi ya, sebelum berjalan Tuhan ingatkan kepada Paulus, apa yang harus dia lakukan? Dia harus kuat, dia harus tetap percaya, tidak boleh berubah. Dan mungkin mungkin kesalahan itu ada. Ya, keadaan itu ada yang tidak baik saudaraku ya. Tetapi di sini tabahkanlah hatimu, gitu ya. Kembali lagi diingatkan. Jadi kan bagaimana responnya? Ya, saudaraku, saya juga diberkati ya firman-firman sepanjang minggu ini ya. Dari kemarin salah satu firman dari Yakobus gitu ya, dikatakan berbahagialah jatuh dalam pencobaan. Ini termasuk ini, waktu saya baca ayat ini, wah ya seperti ini. Memang pencobaan itu bisa terjadi, tetapi bagaimana responnya? Kalau Tuhan katakan berbahagia, supaya kita sadar, kita mengerti bahwa Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan di sini, waktu mereka putus asa, Paulus berdiri, Paulus bangkit. Dia seorang tahanan, tetapi karena dia anak Tuhan, dia ada kuasa Tuhan, dia ada kekuatan Tuhan, dia berdiri dan dia bisa bangkit di situ. Dan dia kembali lagi mengingatkan gitu ya, bahwa wah kita salah ini, kembali mengingatkan kita salah karena nggak nurut. Tetapi sekarang ini pun, kalau kembali kamu mau percaya, tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Gitu ya, karena Tuhan sudah ngomong. Jadi pagi ini juga dari firman ini saya mau katakan saudaraku, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, mungkin ada kesalahan kita, mungkin ada pemberontakan kita, mungkin ada yang kita tidak tahu, tetapi kembali lagi, tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu saudaraku ya. Di sini kenapa saudaraku dikatakan tidak ada yang akan binasa kecuali kapal ini. Kenapa? Karena tadi malam ada malaikat Tuhan yang datang. Jadi dari firman ini saya belajar ya, benar-benar Tuhan itu luar biasa. Makanya benar saudaraku ya, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus ikut Tuhan? Kita tidak tahu saudaraku dengan siapa kita berjalan. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Ya bersyukur ini di dalam kapal ini ada Paulus. Bersyukur mereka ikut dalam rencana itu. Sehingga walaupun kelihatannya ada badai mau hancur, mereka nggak binasa. Kenapa? Karena di situ ada hamba Tuhan. Di situ ada anak Tuhan. Di situ ada rencana Tuhan. Di situ ada pekerjaan Tuhan. Jadi dari firman ini juga diingatkan kembali saudaraku. Kita perlu benar-benar berdoa. Apalagi mungkin masa-masa sekarang ya saudaraku ya. Waduh, kalau mau di udara, mau di darat, mau di laut, saudaraku, mau lewat mana, gitu ya. Kalau bukan bersama Tuhan, kita mau sama siapa? Kenapa di sini kan dibilangkan yang hancur itu hanya kapal. Dan di sini dibilang ya, ayat 24 ini kan, oleh karunia Allah, semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Selamat karena engkau, karena anak Tuhan, karena kembali lagi karena Tuhan. Jadi perjalanan itu akan selamat karena Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, saya rasa mereka sudah pasti akan kalah, putus asa. Ya, mereka sudah putus harapan kok saudaraku. Tetapi karena masih mencari Tuhan, karena masih berdoa, karena masih berharap, pengharapan itu ada. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, jangan putus harapan, tabahkan hatimu, kembalikan posisi hati kepada Tuhan. Ya, berharaplah kepada Tuhan, dan di sini kan dikatakan kembali lagi harus nurut, harus dengar apa yang dikatakan supaya selamat. Nah, perjalanan kita juga, apalagi kita mau jalan jauh, mau naik pesawat, mau naik mobil, mau lewat kapal. Kalau bukan seizin Tuhan saudaraku, tidak ada pertolongan. Tetapi kalau bersama Tuhan, itulah keselamatan kita. Makanya penting sekali ya, kita harus berdoa benar, mengandalkan Tuhan benar, bersama dengan Tuhan. Bersyukur mereka ada bersama dengan Paulus. Bersyukur ada hamba Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ. Bersyukur ada Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini, saudaraku mungkin, Bu, kan tidak ada pendeta bersama kami. Tetapi kan saudaraku dengar firman pagi hari ini. Firman ini disampaikan. Malaikat Tuhan datang sama Paulus. Pagi ini firman Tuhan saudaraku dengar. Kalau saudaraku dengar dan saudaraku mau respon, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Kalau saya nggak nurut, Tuhan tolong saya, tuntun saya supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Ya, mereka di kapal sudah putus harapan. Tetapi Paulus berdiri, Paulus ngomong. Dan saudaraku lihat, mereka akhirnya mau mengikuti. Karena di sini kan dikatakan dia, engkau, saya baca ulang ayat 24,
malaikat itu berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap ke Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah semua orang yang bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ayat 25 katakan, "Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Jadi di sini saudaraku, karena Paulus mendengarkan firman Tuhan, dia menguatkan hati semua orang yang ada di kapal. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup, ya di sini dikatakan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan. Jadi dia percaya bahwa semua akan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, ya kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita kembali bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau mungkin kita udah salah melangkah, masih berjalan, hari ini, saat ini, kita diam. Kita mau tanya Tuhan dan kita mau ikut supaya kita bisa keluar. Di sini kan mereka mau dengar. Karena Paulus bilang, tetapi kapal ini harus didamparkan di salah satu pulau. Ya, jadi Paulus katakan itu. Ya, jadi kalau firman ini juga disampaikan saudaraku, saya percaya berarti walaupun mungkin tadi salah, mungkin salah keputusan, salah bertindak, salah saudaraku, dan sekarang hampir-hampir putus asa karena itu. Tuhan masih mau menolong karena rencana Tuhan masih ada. Rencana Tuhan tidak gagal. Sekarang tergantung saudaraku mau nurut apa tidak. Kalau mau nurut, saya percaya Tuhan masih bisa bekerja. Dan di sini lanjut lagi ya. Tuhan katakan, "Tabahkanlah hatimu karena aku percaya." Di sini dikatakan, saya baca lanjut di ayat 27, "Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan, lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jikalau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Saudaraku lihat ya, saudaraku lihat. Waktu pertama kali Paulus ngomong, dia bilang, "Aku percaya Tuhan pasti akan menggenapi apa yang direncanakannya." Karena kepercayaan Paulus, karena apa yang dikatakan Paulus, mereka bertahan. Saudaraku lihat, apakah langsung terjadi? Tidak. Di sini dikatakan apa? 14 ya, malam ke-14 sudah. Jadi dari Paulus ngomong, masih 14 malam mereka terombang-ambing. Saya pas baca ayat ini saya pikir gini, ya begitulah mengikut Tuhan ya saudaraku. Begitu, ya Tuhan berbicara sekali. Tuhan katakan, "Tabahkan, kuatkan, kapal ini tidak akan hancur, tetapi karena kamu harus pergi, kamu pasti selamat." Tuhan ngomong, Paulus sampaikan. Dari Paulus ngomong, Paulus bilang, "Tabahkan hatimu. Kalau hari ini mau nurut, mau dengar, pasti selamat." Dari situ apakah langsung? Saudaraku, tidak saudaraku. Udah 14 malam, tidak, belum terjadi apa-apa. Bayangkan ya, saya renungkan tadi 14 malam tidak terjadi apa-apa. Ya kalau 14 malam di rumah masih enak saudaraku. 14 malam di atas kapal, terombang-ambing, itu kan lama banget ya. Jadi dari sini tadi saya renungkan gini, iya ya, memang itulah mengikut Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berbicara, tidak langsung keadaan itu langsung berubah. Tetapi Tuhan mau membentuk iman kita. Masih tidak kamu percaya? Masih nggak kamu percaya? Saudaraku lihat ya, ketika anak buah kapal mulai merasakan, oh ini kayaknya sesudah 14 malam, oh ini kayaknya udah mau dekat pantai nih, udah mau dekat nih, gitu kan. Diturunin batu duganya, 20, 15, oh iya ini makin dekat, makin dekat. Tapi lihat ya, mereka masih mau mengakali. Mereka masih mau, karena di sini kan malam, di sini dikatakan ya, ayat yang 29, dan karena takut bahwa mereka akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Di sini dikatakan 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Ya, jadi mereka takut ya. Siapa yang nggak takut? Saya rasa juga takut lah saudaraku ya. Ya takut pecah kapalnya, takut nabrak karang karena situasi pasti gelap, tidak lihat apa-apa. Itu pasti manusianya kita begitu. Benar nggak saudaraku ya? Takut karena keadaan, karena situasi. Ya tadi saya waktu baca ini
saya renungkan benar-benar, wah ini tidak gampang. Dan waktu mereka melihat, wah ini udah makin dekat, makin dekat. Tetapi kan kalau di dekat pantai itu kalau juga salah-salah bisa nabrak batu karang dan kapal juga bisa pecah, saudaraku. Jadi mereka juga takut. Tetapi di sini mereka pura-pura, karena takut, anak-anak kapal itu mau melarikan diri, menurunkan sekoci mau lari. Ya, tetapi lihat ya, Paulus tahu dan saudaraku lihat apa yang dia katakan. Ayat 31, kata Paulus kepada perwira dan prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Dia ingetin lagi, kalau kamu tidak tinggal di sini, kamu nggak selamat. Saudaraku, di sini saya dapat ya, memang tekanan masalah, tekanan keadaan seringkali membuat kita takut, membuat kita pingin lari. Dan di sini kan udah mau nyampe, udahlah, udah dekat kok, dikit lagi, udahlah, nggak sabar gitu ya, nggak sabar gitu, saudaraku. Wah, daripada begini, ini udah mau selesai kok, ini udah bisa ini. Jadi seringkali saudaraku, kita tidak sabar, tidak percaya di detik-detik terakhir. Ini kan sebenarnya detik-detik udah mau sampai gitu ya. Tetapi mereka karena takut, mereka mau lari. Tetapi ya bersyukur ya, Paulus ingatkan lagi, kalau kamu tidak di kapal ini, kamu tidak selamat. Ya benar ya saudaraku, diingatkan lagi, hanya bersama Tuhan kamu selamat. Kalau itu bukan jalan Tuhan, itu bukan rencana Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan, gak selamat. Ya masa perjuangan ya, saya renungkan ya, ini perjuangan kan udah cukup banyak ya. Dari awal tadi saudaraku, dari awal perjalanan yang dibuang udah banyak, dikerjakan udah banyak, 14, ini sampai tinggal dikit lagi. Nah jadi di sini juga saya renungkan, ya mungkin dalam hidup kita pun begitu. Kita tidak tahu kapan masalah ini selesai. Tapi kan Tuhan tahu saudaraku. Tuhan tahu. Kadang-kadang perasaan kita nih, ini kan turunkan batu duga. Kita menduga-duga, wah kayaknya udah bisa kok ini. Udah, perasaan kita udah. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, saya di sini juga belajar. Kalau belum waktunya Tuhan memang nggak bisa saudaraku ya. Jadi benar-benar ya, kalau kita mau melihat rencana Tuhan digenapi dengan sempurna, benar-benar harus mengikuti waktunya Tuhan. Tidak bisa, walaupun itu tinggal dikit lagi. Walaupun sepertinya bisa ini. Kenapa mereka mau pergi? Karena mereka udah ukur, ini udah bisa naik skoci, ini udah bisa ini pergi. Udahlah, nggak mungkin tenggelam lagi, nggak mungkin ini. Tetapi kan tetap sekalipun kelihatannya baik-baik saja, kalau bukan seizin Tuhan tetap tidak selamat. Paulus ingatkan lagi, kalau tidak di kapal ini tidak selamat. Berarti kan dengan kata lain, kalau tidak bersama Tuhan tidak selamat. Walaupun itu udah mau sampai, walaupun itu udah mau selesai, walaupun itu kelihatannya udah bisa. Jangan saudaraku. Jadi yang saya dapat di sini tadi yang pertama, bahwa kita harus tahu hidup kita direncanakan Tuhan, ditetapkan Tuhan, itu modal utama kita. Yang kedua, bahwa kita harus mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan sampai pada titik putus asa, tetapi kita harus tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Dan di sini kembali lagi saudaraku, yang tidak bersama dengan Tuhan, yang di luar Tuhan tidak akan selamat. Tapi puji Tuhan ya, saya katakan puji Tuhan, kenapa? Ayat 32 katakan, lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ya saudaraku, lepaskan. Apa yang, ya ini kan istilahnya, kadang-kadang kalau kita tidak nyerah kepada Tuhan, kadang-kadang kita masih lihat jalan-jalan dunia ini, harapan-harapan yang diberikan dunia ini. Padahal itu bukan dari Tuhan. Saudaraku, lepaskan semuanya itu. Lepaskan, sama seperti prajurit ini melepaskan sekoci-sekoci. Ya sudahlah, kalau benar kata Tuhan, kalau keluar dari kapal ini tidak selamat, ya udahlah. Sekalipun kelihatannya ada jalan, sekalipun kelihatannya ada harapan. Ya, saudaraku, seperti itu. Jadi memang hanya Tuhan saja. Jadi lepaskan. Akhirnya mereka melepaskan, membuang sekoci semuanya dan bertahan di kapal itu. Nah saudaraku, dari firman ini kita mau belajar. Memang kembali lagi hanya Tuhan saja. Apa kata Tuhan, petunjuk Tuhan. Ya, ketika kita menghadapi masalah saudaraku, ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita mau mengikuti Tuhan, banyak tawaran, banyak iming-iming, banyak jalan-jalan yang lain yang diberikan. Ya supaya kamu lebih cepat sehat, kamu lebih cepat sembuh, kamu cepat dapat jodoh, kamu cepat kaya, kamu cepat berhasil, jalan pintas banyak saudaraku. Tetapi di sini yang membuat kita tetap selamat, kalau kita tetap bertahan di dalam kapal, di dalam Tuhan, ya buang. Jadi di sini buang. Kalau itu bukan dari Tuhan, kalau itu bukan kehendak Tuhan, sekalipun kelihatannya bisa menolong untuk selamat, untuk berhasil, jangan saudaraku. Karena hanya di dalam Tuhan saja. Dan di sini puji Tuhan dikatakan memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut.
Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantikan saja. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Di hadapan semua mereka memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah di sini saudaraku ya, selama 40 hari mereka puasa, bisa dikatakan begitu, nggak makan, ditahan. Kenapa? Tidak tahu berapa lama, tidak tahu. Ya memang dalam hidup ini saudaraku ada saatnya kita tidak bisa, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Diam saja, bahkan kadang-kadang mungkin sampai puasa, tidak makan, tidak minum, tahan. Ya memang ada saatnya begitu, ada waktunya semuanya ditahan. Tetapi ada waktunya juga. Di sini kenapa disuruh makan? Ada saatnya juga saudaraku, memang kita harus bergerak. Ya, ada saatnya Tuhan katakan diam, tidak berbuat apa-apa, puasa, tunggu. Ada saatnya begitu. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, saudaraku lihat, ini kan sudah mau nyampe nih. Di sini dikatakan apa? Ayo kita makan. Jadi saya renungkan ayat ini, benar ya. Di sini kan benar-benar Paulus menuntun mereka, Paulus mempersiapkan mereka, Paulus mengingatkan mereka. Jadi sebenarnya itulah hamba-hamba Tuhan saudaraku ya, yang Tuhan kirim berbicara buat kita, mengingatkan kita, mengajari kita, menuntun kita. Ada waktunya diam, ada waktunya bertahan, ada waktunya berpuasa, ada waktunya juga makan. Dan di sini lihat saudaraku, dia katakan sudah 14 hari nggak makan. Kamu butuh makan sekarang, kamu harus kuat. Ya kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi, tetapi kalau sekarang saatnya makan, waktunya juga makan. Dia angkat roti, ucapkan berkat dan mereka pun makan. Dan di sini dikatakan apa? Sesudah berkata demikian, mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semuanya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jadi di sini saudaraku ya, bagaimana ketika kita nurut sama Tuhan, yang terjadi sama kita itu kekuatan, itu yang saya dapat tangkap. Di sini kan Paulus katakan ya, tidak akan ada yang binasa. Di sini dikatakan di ayat yang ke-34, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Berarti kan tidak akan ada yang celaka. Selai rambut aja tidak akan jatuh. Sekuat itulah Tuhan menjaga, memelihara, melindungi. Jadi kalau Tuhan begitu, ya patutlah kita bersyukur. Patutlah kita mengucapkan berkat, patutlah kita berdoa. Dan mereka nurut, mereka ikutin. Ya jadi tadinya nggak makan, sekarang ayo kita makan. Dan di sini dikatakan sesudah mereka berdoa dan mengucap syukur, mereka makan. Kuatlah. Jadi di sini saya tangkap saudaraku, kekuatan anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika mau nurut, mau mengikuti, mau mendengar. Ya, waktu mereka nggak makan juga, mereka tidak mati. Mereka tidak, walaupun mungkin pasti ada rasa lapar ya, tetapi mereka tidak mati. Tetapi pada saatnya mereka juga sudah akan menerima, pada saatnya mereka juga bisa makan dan harus makan, ya itu dikerjakan. Dan di sini yang paling memberkati saya, yang ayat yang 36 ini ya, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Kenapa mereka kuat? Karena dituntun, karena diajarin sama Paulus. Dan apa yang dikatakan Paulus mereka ikutin, mereka kuatkan hati, mereka percaya, dan saatnya mereka makan, mereka bersyukur, mereka makan. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, itu kita biarkan firman ini juga menjadi kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, kita butuh dituntun, kita butuh dididik, kita butuh diajari, kita butuh firman, kita butuh hamba Tuhan, kita butuh Tuhan saudaraku. Ya, dan dari firman ini juga kita sama belajar. Sekalipun mungkin karena satu kesalahan, karena nggak nurut terjadi, tetapi pada saat terjadi itu, ketika masalah itu terjadi, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau kembali kuatkan hati kita, percaya kepada Tuhan dan mau kembali nurut, mau kembali dengar. Ternyata Tuhan akan terus menuntun, mempersiapkan. Tuhan tidak membiarkan mereka kalah. Bahkan dikatakan selai rambut pun tidak akan jatuh. Seperti itulah Tuhan saudaraku. Jadi pagi hari ini juga, seberapa kita mau nurut, seberapa kita mau ikut, seberapa kita mau dengar. Memang tantangan itu, tawaran itu banyak untuk berontak. Ya di sini kan dikatakan bahwa anak-anak kapal ini pun takut, mau lari. Tetapi kan ketika diingatkan, puji Tuhan mereka nurut, mereka buang itu semuanya. Jadi di sini yang berikutnya saya tangkap saudaraku, mereka mau nurut dan mereka tidak lihat siapa itu. Itu kan Paulus, ya tahanan.
Tetapi karena ada kuasa Tuhan, itu firman Tuhan dan mereka mau dengar saudaraku, mereka akhirnya bisa selamat. Jadi hari ini juga saudaraku ya, biarkan firman ini menjadi kekuatan. Apalagi posisi kita sudah dalam putus asa. Firman ini berbicara bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang dia rencanakan. Tetapi kembali lagi, mau nggak kita ngikut? Mau nggak kita nurut seperti apapun? Dan di sini juga tidak langsung terjadi. Ya, 14 malam mereka terkatung-katung sesudah Tuhan berbicara. Tidak terjadi apa-apa, bahkan mereka kan tidak makan. Kalau dilihat dari ayat yang ke-33 ini, mereka tidak makan. Di situ kan mereka tahan makan. Nah saudaraku bayangkan, berarti mengikut Tuhan itu begitu. Sekalipun Tuhan ada ngomong, belum terjadi apa-apa. Jadi jangan begitu habis doa, mana? Aku udah doa, kok nggak dijawab? Mana? Saudaraku, kalau saudaraku percaya dengan iman, tekuni terus, setia terus, tunggu, sabar. Sampai waktunya, berapa lama? Tidak tahu. Ini kan ditulisnya 14 hari kemudian baru ditulis. Mereka kan nggak tahu berapa lama saudaraku. Tetapi mereka terus menahan diri. Menahan diri, mereka bertahan selama 14 malam itu. Sampai tiba pada hari di mana mereka akhirnya Paulus katakan mereka sudah mulai boleh makan. Mereka mempersiapkan diri, mereka harus kuat. Jadi mereka menurut ya saudaraku ya, lanjut lagi di sini. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Ya saudaraku lihat ya, ternyata tidak sedikit ya, banyak ratusan orang di dalam. Tapi luar biasa ya, mereka mau nurut, mereka mau sepakat, mereka mau ikut. Jadi di sini juga saya tangkap, kesepakatan itu penting. Ya bayangkan kalau enggak sepakat, tidak akan terjadi. Tetapi semua, kan kami semua 276 orang di dalam kapal itu. Ya, saya baca ulang ya. Jumlah kami semua di kapal 276 jiwa, setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut. Ternyata kenapa mereka harus makan kenyang? Ya, ibaratnya gini, makanannya mau dibuang ternyata. Jadi kalau nggak makan, karena gandum itu perlu dibuang, muatan itu perlu dibuang untuk meringankan. Jadi memang ya kita nggak tahu ya saudaraku, tetapi waktu saya baca ini, ya kenapa harus nurut? Ternyata memang ada waktu-waktunya. Ada waktunya makanan itu akan terbuang. Jadi kalau kamu nggak makan, pada saat waktunya makan, kamu nggak akan bisa makan. Jangan kalau disuruh puasa makan, disuruh makan puasa. Bahkan nggak nyambung saudaraku. Dan di sini kesepakatan itu penting. Mereka bersepakat 276 mendengarkan apa kata Paulus, mengikuti apa kata Paulus, sehingga akhirnya mereka sama-sama kenyang, makan, gandum dibuang untuk meringankan. Ya, jadi untuk meringankan supaya kapalnya tidak terlalu berat, semua gandum berarti kan makanan itu dibuang. Tetapi mereka sudah kenyang lebih dulu. Berarti kan Tuhan begitu saudaraku. Tuhan persiapkan karena mereka tidak akan punya bahan makanan lagi, mereka harus kenyang. Dan begitu mereka kenyang, baru bahan makanan itu dibuang. Berarti Tuhan tidak bekerja begitu saja. Tuhan persiapkan. Kalau kita mau nurut, sebenarnya Tuhan tidak akan tinggal diam ya. Lanjut lagi. Ayat 39, dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, maaf ya saudaraku ya, di sini lihat ya, waktu mereka juga mau merapat saudaraku, terjadi lagi satu keadaan bahwa akhirnya mereka menabrak pasir dan kapal itu terkandas saudaraku ya. Berarti kan kapal itu terkandas di situ, pasti kapal itu akan tenggelam. Tidak ada jalan lain kecuali mereka harus berenang, harus pergi dari situ. Dan karena ini tahanan, kemungkinan kan akan ada melarikan diri. Nah kalau di sini saya lihat berarti kan kadang-kadang sudah mau detik-detik terakhir pun ada aja masalah, ada aja keadaan-keadaan yang tidak baik saudaraku ya. Dan di sini dikatakan ya, pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ya, saudaraku lihat ya. Tidak langsung mulus.
tetap terjadi, ya kapal mau pecah. Dan di sini istilahnya karena keadaan itu tidak baik, tahanan mau dibunuh. Tetapi Tuhan pakai perwira itu. Tuhan gerakkan hati perwira itu untuk menyelamatkan. Ya, jadi saya melihat saudaraku ya, bagaimana Tuhan bekerja begitu ya. Dan apakah Tuhan bekerja mulus? Enggak. Harusnya kalau mengikuti Tuhan mungkin kapalnya mendarat dengan mulus gitu ya. Langsung turun dari kapal berjalan. Ternyata enggak begitu. Kapalnya nabrak pasir lagi. Iya, jadi tantangan itu selalu ada saudaraku, tantangan itu ada, dan di sini ancamannya apa? Bahkan ancamannya pun maut. Jadi justru menjelang terakhir, justru menjelang mendarat, justru menjelang selamat, itulah ancamannya itu maut, mau dibunuh. Tetapi saya percaya, kenapa tidak dibunuh? Karena di sini dikatakan perwira mau menyelamatkan Paulus. Kembali lagi karena ada Paulus, akhirnya tahanan-tahanan yang lain pun, orang-orang yang tadi, kenapa mereka ditahan? Pasti mereka membuat kesalahan, mungkin orang-orang jahat, entah siapa itu para tahanan, tidak jadi dibunuh karena ada Paulus. Jadi benar-benar ya, di mana ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, di mana ada anak Tuhan, di mana ada hamba-hamba Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan, di situ keselamatan itu terjadi. Maut dikalahkan. Dan di sini saudaraku lihat ya, dikatakan di terakhir, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Semuanya selamat. Berapa kali mau binasa? Berapa kali mau gagal? Berapa kali mau hancur? Ya, tantangan itu kan ada ya, mau digagalkan, mau digagalkan, mau digagalkan, mau digagalkan. Makanya tadi judul perikomnya saya dapat, percaya kepada rencana Tuhan. Berapa kali rencana Tuhan mau digagalkan, tetapi yang membuat tidak bisa gagal dari firman ini. Kenapa? Karena Paulus ada di kapal itu. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup Paulus, bahwa Paulus harus nyampe ke kota Roma, Paulus harus bertemu dengan kaisar, Paulus harus nyampe, dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Makanya kembali lagi, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, ditetapkan Tuhan, direncanakan Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan saudaraku. Sekalipun sepertinya hampir-hampir putus asa, sekalipun sepertinya hampir-hampir putus harapan, tidak ada jalan, tetapi dari firman ini kita mau sama-sama belajar ya, bahwa mengikuti Tuhan itu seperti itu saudaraku. Jadi pagi hari ini tadi saya kasih judulnya percaya kepada rencana Tuhan. Saudaraku, tidak ada rencana Tuhan yang gagal saudaraku dalam hidup kita. Tetapi dari firman ini juga saudaraku kita belajar, tidak ada juga yang jalan yang mulus bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berbicara, tidak langsung hari ini Tuhan katakan kamu selamat, baru besok kita langsung lihat, oh jalan terbuka, udah ada karpet merah, tidak ada batu, tidak ada lubang, oh selamat. Bukan begitu saudaraku. Tuhan katakan selamat, pasti selamat. Yang terjadi malah seringkali berlawanan, hampir-hampir tidak selamat. Ya jadi itu, tetapi kembali lagi, kenapa? Tabahkanlah hatimu, kuatkanlah. Jadi itu yang harus kita kerjakan saudaraku. Dari firman ini kita belajar. Paulus dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan, dia percaya kepada rencana Tuhan. Tuhan yang mengatakan bahwa dia harus bersaksi sampai ke Roma. Dan kalau kita baca saudaraku ya, mulai dari seluruh perjalanan Paulus ini saudaraku ya, kalau dibaca mulai dari Kisah Para Rasul 22, mulai dari dia ditangkap saudaraku, Paulus itu selalu berbicara, bersaksi lagi tentang diri dia. Bagaimana dia dulu membunuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sampai dia dijamah Tuhan dan dia ketemu jalan yang lurus dan dia melayani Tuhan. Dia bersaksi waktu dia ditangkap, dibawa masuk ke penjara saudaraku. Dia bersaksi kepada Felix, ya wali negeri. Dan 2 tahun dia di penjara, ketemu dengan pengganti Felix, Festus. Dia bersaksi lagi. Begitu kemudian akhirnya masih lagi di penjara, datang lagi Raja Agripa, bersaksi lagi. Sampai akhirnya dia harus ke Roma. Sebenarnya Raja Agripa bilang sebenarnya dia tidak ada kesalahan. Kalau dia tidak minta ketemu kaisar, sebenarnya dia sudah bisa dilepaskan. Tapi dia tidak dilepaskan karena dia mau ketemu kaisar. Ya saudaraku lihat, itulah Paulus, itulah perjalanan dia, itulah rencana Tuhan buat hidup dia. Selama dalam perjalanan itu saudaraku, dia bersaksi terus. Di kapal pun dia menjadi saksi. Kepada perwira, kepada anak kapal, kepada semua orang, kepada tahanan. Jadi saudaraku, sebenarnya dalam hidup ini, kalau dari firman ini kita belajar, bukan tujuan akhirnya sebenarnya, tetapi perjalanan hidup kita itulah yang Tuhan pakai untuk menjadi jalan untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia ini. Jadi perjalanan hidup kita ini, makanya kenapa kita harus tabah, harus kuat, harus bersyukur. Karena di dalam perjalanan itulah Tuhan bekerja. Di dalam perjalanan itulah Tuhan menyatakan dirinya. Justru di dalam perjalanan itu. Jadi dalam hidup kita ini sehari-hari, itulah
Tuhan mau bekerja di situ saudaraku. Makanya kenapa menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak masalah? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya. Dan jadi dari firman ini saudaraku ya, kita mau sama-sama belajar ya. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Mengalami banyak penganiayaan, banyak siksaan. Tetapi dia terus bekerja, dia terus berjalan, dia tidak mundur. Dan dia terus saudaraku, dia terus menang. Ya di sini saudaraku lihat dia seorang tahanan. Tetapi dia berdiri, dia yang memimpin, yang paling rendah memimpin perwira, memimpin. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam hidup dia. Dan dia tidak minta dilepaskan dari seluruh keadaan itu. Karena dia tahu justru di dalam perjalanan itu, dia ketemu banyak orang. Dan saya percaya setiap orang-orang itulah yang akan dijamah Tuhan lewat hidupnya Paulus. Nah sama juga dengan hidup kita hari ini saudaraku. Kenapa kita punya tetangga? Kenapa kita punya teman? Kenapa semua itu ada? Tuhan punya rencana. Karena itu relakanlah hidupmu, saudaraku, relakan hatimu. Kalau hari ini ada masalah, fokusnya bukan bagaimana masalah itu, tetapi bagaimana kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena di balik semuanya itu Tuhan yang sudah menetapkan. Jalan-jalannya, perjalanannya bersama dengan siapa, naik apa, seperti apa ya. Saya percaya saudaraku, itulah Tuhan punya maksud. Dan Paulus dia berbicara mulai dari tahanan, perwira sampai kepada raja. Dan kalau kita lihat pada akhirnya di Kisah Para Rasul ini saudaraku, Kisah Para Rasul 28 ya, perikop yang terakhir, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma ya. Pada akhirnya yang tadi Tuhan nyatakan di Kisah Rasul 23, kamu harus berani bersaksi kepada kaisar, dan pada akhirnya dia sampai ke situ. Jadi pagi hari ini saudaraku ya, jangan kalah dengan keadaan kita, jangan kalah dengan masalah kita. Itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya, bisa menyatakan mukjizat, bisa menyatakan pertolongannya. Tuhan akan bekerja. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari firman pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan yang menetapkan hidup kita. Kalau Tuhan menetapkan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, kuatkan hati. Teguhkan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa lama, dengan apa, kita tidak tahu apa-apa saudaraku. Bagiannya kita, hati kita harus terus dikuatkan. Kalau kita mau ciut, bangkitkan lagi. Kalau kita mau sedih, bangkitkan lagi. Kuatkan, tabahkan. Ya, tawaran akan banyak ya. Tawaran banyak saudaraku. Untuk sepertinya supaya masalah cepat selesai. Tetapi bukan itu. Kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Di jalan Tuhan, pada waktu Tuhan. Sampai semuanya selesai seturut dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam ketika kita merelakan, ketika kita mengikuti, disitulah kita akan bertemu dengan jiwa-jiwa. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Sehingga tanpa kita sadari, akhirnya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sesudah terjadi, firman ini dituliskan. Kita bisa baca hari ini. Hidup kita juga akan dibaca orang, dilihat orang, akan disaksikan orang. Nanti sesudah selesai, orang akan mengerti. Jadi kalau saat ini kita masih berjalan saudaraku, kita mau sama-sama belajar ya. Jadi hari ini yang bisa dibagikan dari firman ini, percaya bahwa Tuhan yang menetapkan hidup kita untuk melihat, mendengar, untuk memberitakan. Kalau Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang merencanakan, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyertai, tetapi kita perlu belajar untuk nurut, untuk dengar, untuk ikut, ya, untuk benar-benar mengikuti Tuhan. Dan kuatkan terus hati, kuatkan. Karena walaupun Tuhan sudah berbicara, waktu kita tidak pernah tahu. Tidak langsung seketika, tetapi walaupun belum terjadi, walaupun sepertinya lama, pasti terjadi saudaraku. Dan jangan gampang tergiur dengan tawaran-tawaran, dengan intimidasi dunia ini, tawaran-tawaran yang mempermudah kita untuk menyelesaikan keadaan kita. Tetapi belajarlah mengikuti Tuhan sekalipun itu sulit. Dan tadi juga ya ada yang kelupaan satu, ya kalaupun kita salah, mengakui, sadari, minta ampun, dan tetap kembali kepada Tuhan. Sampai saudaraku benar-benar keselamatan itu terjadi. Sampai benar-benar rencana itu terjadi. Puji Tuhan, biarkan firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Untuk kita terus percaya kepada Tuhan dan terus berharap. Karena rencana Tuhan tidak akan gagal kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku kita satukan hati kita. Kita akan tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur buat pagi hari ini. Kalau firman-Mu sudah diberitakan, firman-Mu sudah disampaikan, biarlah Roh-Mu bekerja dengan sempurna ya Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan dalam seluruh keberadaan, dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, aku percaya seperti firman-Mu katakan hari ini, Tuhan Yesus, Engkau yang menetapkan hidup kami. Biarkan pagi hari ini kami mengerti, kami menyadari bahwa Tuhan yang menetapkan hidup kami untuk kami bisa mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, untuk bisa melihat kebenaran. Dan kalau hari ini kami bisa percaya kepada Tuhan, itulah anugerah terbesar dalam hidup kami, karena kami bisa mengenal Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan, berarti Tuhan akan menuntun dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tetapi biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu terus bekerja seperti firman hari ini Bapa. Biarkan yang mau percaya bahwa hidupnya ditetapkan Tuhan, biarkan Roh-Mu berkuasa Bapa. Engkau menguatkan setiap anak-anak-Mu yang percaya mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Saudaraku, mari sama-sama kita buka hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Karena itu pagi hari ini, apapun keadaanmu saudaraku, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu, percaya kepada Tuhan, ikuti Tuhan, turuti Tuhan saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah melepaskan. Dia selalu berbicara lewat firman-Nya, lewat hamba-Nya, dia selalu menuntun. Karena itu relakan hatimu lebih lagi. Mari Bapa, biarkan kuasa-Mu bekerja. Setiap anak-anak yang mau meresponi Tuhan, yang mau menguatkan hati, yang mau menambahkan hatinya, mau terus nurut, mau terus tunduk, mau terus mengikuti. Biarkan Roh-Mu yang terus menyempurnakan ya Bapa, dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun yang mau membelokkan, yang mau menyesatkan semua, yang mau menggagalkan rencana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Berikan hati yang baru ya Bapa, berikan hati yang baru, yang mau nurut, yang mau tunduk, yang mau mengikuti Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus kalau ada kesalahan, kalau ada Tuhan Yesus ketidaktundukan, ampuni ya Bapa. Kalau saat ini mengalami masalah pergumulan karena kebebalan, karena kekerasan hati, karena mengikuti kemauan sendiri, Tuhan ampuni ya Bapa. Tetapi kalau firman ini diberitakan, biarkan pagi hari ini Bapa ada pemulihan, ada pertobatan, mau kembali mendengar, mau kembali meresponi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarkan belas kasihan-Mu yang turun, sempurnakan firman-Mu bagi setiap orang yang percaya, yang mau mendengarkan, yang mau menerima dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar setiap firman yang boleh kita dengar, boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan info jemaat. Bagi saudara yang butuh dukungan doa, konseling bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam layar kaca Anda. Dan bagi setiap jemaat yang mau bergabung dengan El Shaddai Community, bisa men-scan QR Code yang ada di dalam layar kaca Anda. Dan juga kita akan mendengarkan info ibadah sepekan. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, itu boleh bertumbuh dan berakar kuat dalam hati kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong setiap kami. Bahkan telinga-Mu tidak kurang lebar Tuhan, untuk mendengar setiap seruan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Agar Tuhan Kau yang menyertai, Kau yang melindungi bangsa kami Tuhan. Mulai dari Presiden
sampai kepada staf yang terendah Tuhan. Tuhan berkati agar setiap pemimpin kami ini Tuhan boleh diberikan roh yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah Tuhan tangan dan cinta kasih-Mu Tuhan terus Tuhan boleh mengalir Tuhan dalam pelayanan hamba-hamba-Mu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan. Baik dalam pelayanan firman maupun dalam pelayanan konseling pelepasan, dalam pelayanan pengurapan Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan, agar boleh Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anaknya Tuhan, dalam studi, sekolah, pekerjaan mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda berkat tercurah atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu koordinator kami Tuhan, buat Ibu Pendeta Lois Sinulinga Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan berkat yang melimpah dari hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberkati terus Tuhan hamba-Mu dalam pelayanan firman, dalam pelayanan konseling pelepasan, bahkan dalam pelayanan pengurapan. Tuhan memberkati hamba-Mu, tangan Tuhan yang akan terus menjangkau hamba-Mu untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anaknya Tuhan, dalam studi sekolah mereka Tuhan, bahkan dalam pelayanan mereka Tuhan yang memberkati 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda apa yang mereka tabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh menuainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir terus Tuhan, yang boleh terus Tuhan dengan setia menyaksikan Tuhan, boleh hadir untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati setiap para jemaat-Mu. Apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan akan mencukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus boleh kami junjung, boleh kami tinggikan, dan kami boleh menjadi Injil yang terbuka dimanapun kami berada. Dalam kantor kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami, dalam sekolah kami, dalam kampus kami, Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Dan juga Tuhan bagi para pelayan-Mu Tuhan, yang terus Tuhan dengan setia Tuhan melayani pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Di gereja GKI Rahayu Tuhan, Jemaat El Shaddai Tuhan. Tuhan yang akan memberkati berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, apa yang kami tabur Tuhan untuk melayani pekerjaan tangan-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya akan Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di Depok dan yang ada di Jagakarsa Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan gereja kami Tuhan, baik pembangunan Tuhan, baik perizinan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberikan jawaban jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, agar kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami tahu Tuhan hari-hari kami adalah hari-hari yang singkat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan datang kembali untuk menjemput setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mempersiapkan Tuhan kedatangan-Mu kedua Tuhan kembali dalam hidup kami Tuhan, untuk menjemput kami Tuhan, untuk menjadi sebagai mempelai Kristus Tuhan. Biar Kau mempersiapkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang setia, agar kami boleh masuk di dalam panggilan-Mu, bagian dalam rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan seruan kami di hadapan-Mu. Kudus sucikan setiap doa kami Tuhan, dan jawablah setiap doa kami, agar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hidup kami boleh menjadi berkat dan menjadi terang dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Bapa, biarkan Roh-Mu yang menyempurnakan apapun yang sudah dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Seluruh jemaat-Mu yang sungguh-sungguh beribadah Bapa, yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarkan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan di dalam setiap ibadah, setiap pelayanan, biarkan itu Tuhan Yesus mendatangkan kuasa-Mu, mendatangkan berkat-berkat-Mu, mendatangkan anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang mengerjakan dengan sukacita yang sungguh-sungguh datang kepadamu ya Bapa. Kau genapi Tuhan Yesus janji-Mu bagi setiap
anak-anak-Mu ya Bapa. Genapi firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kasih karunia-Mu turun, rencana-Mu Tuhan Yesus digenapi di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Bapa sepanjang minggu ini juga di dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan, studi. Tuhan berkati semuanya buat berhasil berkemenangan ya Bapa. Dan buat setiap anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus yang memberikan persembahan, apapun yang dipersembahkan di hadapan-Mu, Tuhan berkati, kuduskan Bapa untuk dapat dipakai mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan apapun yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu semuanya buat berhasil berkemenangan, yang mau menggagalkan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang menyempurnakan, dan kami mau menutup ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita pagi hari ini saudaraku. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan air putih, air minum yang akan didoakan. Mungkin yang baru bergabung, kami di GKRI Jemaat El Shaddai saudaraku, dalam pelayanan kami ada karunia, ada mukjizat, air putih berubah menjadi anggur. Seperti dalam firman Tuhan dalam Yohanes 2, perkawinan di Kana, bagaimana Yesus mengubah air putih berubah menjadi anggur. Mukjizat itu juga bisa terjadi saudaraku. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, pergumulan, sakit, apapun yang saudaraku hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mukjizat itu bisa terjadi dengan kita sama-sama mengimani janji Tuhan, sama-sama mengimani mukjizat Tuhan. Mari yang mau menerima boleh mempersiapkan air putih, dan kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama sepakat, kita mau angkat air minum kita, air putih kita. Mari kita mau satu di dalam doa, mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap tetes air putih yang diangkat oleh setiap anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes air putih berubah menjadi anggur. Seperti mukjizat Tuhan Yesus yang pertama di Kana, mengubah air putih berubah menjadi anggur. Anggur yang sempurna itulah darah Tuhan Yesus, yang punya kuasa mengampuni dosa, mengangkat segala kutuk penderitaan di bumi, yang punya kuasa untuk membebaskan, melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah air putih yang sudah berubah menjadi anggur, menjadi darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarkan mukjizat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam.